Kita bantu. Marknya angkat. Kita bantu. Marga angkat. Inilah contoh pejabat yang nggak punya otak anjir. Jancuk memang Menteri Kehutanan Sekjen PSI ini. Jadi gini cuy, kalian tahulah ya, Menteri Kehutanan kita ini pejabat udah sakit jiwa anjir. Bencana udah datang, bahkan rakyat sudah banyak yang meninggal. Terus si Raja Juli ini dengan santainya bilang gini, kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. nah inilah contoh pejabat tolil cuy. Nggak punya hati, kemarin-kemarin dia kemana aja anjir. Jangan-jangan dia adalah bagian dari pelaku penebangan hutan. Dengan enaknya dia bilang momentum. Sampai Gus Imin minta Bahlil dan Raja Juli buat tobat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu. Nah gimana menurut kalian cuy? Aku suka membahas pejabat-pejabat kayak Bojok cuy. Follow agar kalian tahu mana pejabat kayak Bojok. Sungai yang bercampur dengan lumpur, pasir, batu, bahkan kayu yang besar-besar yang tidak pernah saya nampak. Habis Pak, habis. Lahan untuk bertani pun Pak tidak ada lagi. Kami di sini hanyalah sebagai petani saja Pak, tidak ada lainnya. Pekerja kami di kampung ini hanya sebagai petani, tapi semua tidak mati. Dibuat oleh arus air dengan kayu-kayu yang susah. Bahkan padi yang sudah kami tanam menjadi tidak pasir semua. Ini tidak pernah ini menjadi jalur air, sekarang menjadi jalur air. Jadi di sini kejadian ini Pak, lebih saya rasa dari tsunami tahun 2004 itu. Sungai yang bercampur dengan lumpur, pasir, batu, bahkan kayu yang besar-besar yang tidak pernah saya nampak dari ujung hutan sana itu yang datang ke kampung kami Pak. Bahkan rumah yang begitu kokoh bisa hancur buat kayu-kayu itu Pak. Kemana kami saat ini akan tinggal? Jadi kami Pak sangat berharap sekali kepada Bapak Pemerintah, baik itu Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan lain sebagainya. Kami berharap sekali untuk memberikan bantuan kepada kami Pak. Kita selesaikan dulu, yang penting evakuasi dulu, tanggap bencana dulu. Selesai, baru kita mulai masuk ke konstruksi. Yang penting kita pastikan dulu, kita cari dulu saudara-saudara kita yang perusahaan bilang Pak, kayu-kayu yang diusia tenda oke. Saya sudah minta kepada teman perusahaan biar bikin satu hamparan supaya taruh tenda per rumah. Itu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita akhir-akhir ini kok seperti benar ya, tidak tahu malu sebetulnya ya. Karena kalau lihat hanya dia pencitraan saja di situ. Memang memberikan solusi tapi tidak semaksimal yang diharapkan oleh masyarakat di situ sebetulnya. Yang dimana hanya ada yang numpang foto saja, ada yang memberikan foto pesawat dikira sumbangan ternyata tidak gitu. Dan ada juga Basarnas, anggota Basarnas yang hanya memantau saja. Mungkin ini yang menyebabkan warga Sumatera sangat emosi juga dengan tingkah laku yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Yang datang seakan-akan tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, ternyata biang keroknya ya dia juga gitu sebetulnya. Ya, tapi ini mari kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jir, di PHP-in Jir. Kejadian kurang mengenakan dialami warga yang terdampak bencana di daerah Langsa, Aceh pada hari Rabu 3 Desember 2025. Sebuah helikopter bertanda BNPB tidak menurunkan bantuan apapun. Menurut keterangan si perekam video, ia menunggu hampir 1 jam. Para warga juga diminta untuk berbaris seolah akan diberi bantuan pangan. Setelah sesi foto dan koordinasi dengan pejabat setempat, helikopter itu kembali terbang tanpa menurunkan logistik. Warga setempat pun menganggap oknum yang berada di dalam helikopter hanya sedang pencitraan seolah membantu korban bencana alam.
Setelah viral di media sosial, seorang warga memprotes kinerja salah satu anggota Basarnas yang terlihat hanya santai dan bajunya masih rapi. Diketahui insiden itu terjadi di Tapanuli Selatan, warga terlihat sangat marah pasalnya masih ada beberapa korban yang terisolasi dan membutuhkan bantuan secepatnya. Bukannya meminta maaf dan menjelaskan, anggota Basarnas itu justru malah diam dan menunjukkan gestur arogan. Banyak dari warganet mendesak agar dinas terkait mengevaluasi dan menegur anggota Basarnas tersebut karena dinilai tidak becus dalam bekerja. Wah, kalau mau santai mendingan di rumah aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Kata mereka, saya tak mengira bencananya sebesar ini. Dari dulu begini kan isi pikiran kalian. Sadar gak sih kalau Anda gagal dan hanya selalu berhasil menyakiti hati rakyat berkali-kali? Kenapa sulit sekali memahami? Kenapa kalian tidak melihat betapa solidnya masyarakat membangun, memperbaiki negeri ini? Apa tidak malu dengan tagar warga bantu warga? Apa yang kalian jaga? Sedangkan malu saja tidak punya. Keajaiban kalau Anda sekalian mundur dari jabatan. Ini bukan hanya landscape bencana, tapi konsekuensi pembiaran dan keputusan. Negara wajib mengusut siapa saja yang berada di puncak rantai keputusan dan menghukum mereka dengan hukuman paling berat yang bisa diberikan hukum tentang penyebab krisis ekologis ini. Beranikah? Oh iya, selama hidup kalian nyaman, bisnis dan rumah kalian aman. Gak peduli kan? Mana kalian peduli dengan gajah yang tertimbun dalam tumpukan kayu yang kalian sebut bukan karena penebangan pohon atau hutan? Padahal mereka paling tidak bersalah, tapi kenapa selalu jadi korban pertama? Dari gajah, tanah non-manusia tidak pernah ikut mengambil keputusan. 600 lebih nyawa yang melayang dan ratusan yang masih hilang tidak menandatangani izin pembukaan lahan. Ya, korban kepemimpinan yang jahat tapi tidak kompeten. Tanggung jawab. Bagikan agar pesan ini sampai ke pendengarnya. Debat tetap pakai adab. Itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Astaga, siapa itu orang yang motong Pak Bahlil itu lagi ngomong? Orang belum siap ngomong udah dipotong. Etikanya di mana? Sopan santunnya di mana? Teruskan. Padahal Pak Bahlil mau bilang, stok BBM dan LPG untuk Sumatera Utara itu sangat cukup. Bahkan untuk 30 tahun lagi pun masih cukup. Kalau kita semua nggak ada yang pakai, kalau kita semua nggak ada yang beli, gitu loh. Jadi tolong jangan lagi lah potong-potong Pak Bahlil bicara ya. Hormati yang lebih tua. Mungkin teman-teman sudah melihat video ini, momen Pak Bahlil disemprot warga Sumut. Dia mengatakan bahwa BBM di Sumut cukup dan langsung disemprot. Beginilah model menteri-menteri kita ketika mereka hanya melihat di media sosial, tidak turun lapangan, hanya melihat data, tidak melihat realita. Disemprot langsung. Inilah videonya. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu, Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, Sumut itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Ternyata Ketua Umum PAN, partai apalah namanya itu, dan petinggi-petingginya menghadiri pernikahan. Ini tujuan utamanya yang mana dulu sih? Seremoni bakti sosial partai sambil kondangan atau kondangan sambil bakti sosial? Habis bakti sosial pun kegiatan rutinnya pulang ke hotel bintang 5. Mandi pakai shower air anget, bersihin diri pakai sabun dan sampo Pricey. Selesai mandi, video call istri, lalu turun ke lantai dasar menuju restoran hotel. Makan enak sambil ngobrol sama ajudan. Kenyang, naik ke kamar, tidur, pagi, flat back ke Jakarta. Gitu sebetulnya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin saya pribadi punya ide yang lumayan sebetulnya. Bagaimana sekarang pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai hutan, mengenai tambang, apa segala macam, kita buatkan rumah khusus di mana dia nambang, di mana dia ngerusak hutan. Jadi kalau ada hal seperti ini, ya sekalian aja dia dibawa gitu sebetulnya. Nah, sekarang rakyat ini tinggal di tempat yang lebih aman. Karena kalau kita lihat, sepertinya mereka tidak tahu malu atau bagaimana.
kesannya kalau kita lihat wajah mereka tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kesedihan yang terjadi di situ, yang dimana seharusnya mereka bertanggung jawab sebetulnya, karena bagaimanapun kerusakan yang terjadi sekarang ini adalah atas keputusan, adalah tangan-tangan mereka. Dan kalau kita tuntut seperti itu sekarang wajar ya, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa sebetulnya, bahkan menikmati apa yang menjadi haknya juga dia tidak dapatkan. Seharusnya orang-orang di sekitar sana, rakyat di sana harus diberikan kompensasi mungkin yang lebih nyaman, tapi itu pun tidak mereka dapatkan. Karena benar kata Kang Deddy ya, mereka tidak akan banjir apa segala macam. Ngeruk hutan, ngeruk tambang di situ, tapi dibawa ke tempat lain dan orang lain yang menikmati. Ini kan suatu sistem yang sangat kejam sebetulnya. Tapi inilah realita yang terjadi di negara kita. Ini sebagai menarik sebetulnya, kita lanjutin. Ini seriusan Menteri Kehutanan gak ada niatan mau mundur. Setelah Bupati Tapsel belak-belakan bilang kalau izin penebangan hutan di sana itu udah dibuka lagi sejak bulan Oktober. Setelah sebelumnya sempat diberhentikan sementara di bulan Juli. Dan karena khawatir akan merusak lingkungan, Pemkab Tapsel akhirnya mengirim surat ke Kementerian Kehutanan agar segera mencabut izin penebangan di wilayah Tapanuli Selatan. Kalau klaim ini benar, ini tuh jadi kontribusi besar banget terhadap bencana di Sumatera dan juga Aceh. Walaupun kabarnya pihak dari Kementerian Kehutanan udah membantah statement dari Bupati Tapsel dan bilang gak pernah membuka kembali izin penebangan di bulan Oktober. Tapi faktanya ada bukti aktivitas penebangan di bulan Oktober. Jadi gimana Pak Menhut? Masih sibuk main domino? Secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Sekarang sulit BBM Pak, apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Oh, ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya. Itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya? Pak RW udah nggak ada gitu. Nggak ada berarti rumah lagi Pak, di mana tinggal ya. Di rumah kenapa? Menhan Safri mengatakan Bandara Imit Morowali ilegal. Sedangkan Menteri Perhubungan mengatakan bandara udah terdaftar. Ruwet. Halo guys, coba lihat, kita dengar, kita simak bahasanya Bahlil saat pidato menanggapi bencana di Sumatera. Lihat nih. Menggelitik pertanyaan saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa?
Banjir Sumatera rugikan negara hingga 68 triliun. Siapa yang bertanggung jawab? Selius bilang bencana ini dipicu alih fungsi lahan sawit dan tambang. Rumah rusak, jalan ambles, sawah tenggelam, warga kehilangan penghasilan. Aceh, Sumut, Sumbar, semua parah. Selius mendesak moratorium tambang dan sawit agar kerugian dan bencana ekologis tak terus berulang. Menteri Lingkungan Hidup panggil 8 perusahaan usut sumber kayu terseret banjir Sumut. Buntut gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Batang Toru, Menteri LH Hanif Faisal langsung bergerak. 8 perusahaan dari sawit hingga tambang dipanggil untuk dimintai penjelasan. Lewat analisa citra satelit resolusi tinggi, pemerintah ingin memastikan dari mana asal kayu yang memperparah bencana besar ini. Jadi gitu sebutan videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan sebuah, kita harapkan siapapun yang menonton video ini sebenarnya ya, kita doakan saudara-saudara kita berikan doa yang terbaik, dan kalau ada teman-teman kita di sana yang menyalurkan sumbangan, minta sumbangan, mungkin kita harus salurkan di situ. Paling tidak untuk memberikan sedikit saja, meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir yang luar biasa di sana ya, dan berikan doa yang terbaik untuk saudara kita di sana. Tetap jaga persatuan dan kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.